Kelurahan Mengitatan Bapak Ahmad Mulyadi, yang kami hormati narasumber kita Bapak Asep Subhan, yang kami hormati Bapak Sekel, Bapak Yamin, para ketua RW Kelurahan Manggarai Selatan, para ketua RT di lingkungan RW 01 sampai dengan RW 10, ketua LMK dan jajarannya, para tokoh masyarakat, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pada pagi hari ini marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah kita terima, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, pekerjaan kita, dan terlebih kita diberikan kesempatan untuk hadir pada pagi hari ini dalam rangka forum komunikasi dan koordinasi RT, RW, LMK, tokoh masyarakat dan organisasi. Sebelum kita mulai acara ini, marilah saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada peserta dimohon untuk berdiri. Aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia sambutannya sepatah dua patah yang kepada kita semua, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk tetap bekerja lebih lanjut. Kepada Bapak Lurah, Pak Rahmat Mati, waktu dekat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Camat. Diwakili oleh Pak Wakil Camat. Izin lanjutkan. Yang terhormat narasumber Pak Haji Asep Subhan dari Tata Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pak Sekel Kasih, bapak-bapak para peserta, ada LMK, RW, RT, remaja, forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga tingkat Kelurahan Manggarai Selatan yang berkesempatan hadir, dan saya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji serta karena sebagian di wilayah tetangga kita ini udah mulai akrab dengan air alias banjir. Alhamdulillah di Manggarai Selatan nggak ada, ini bersyukur ya, mau banjir itu juga ogah ya. Baik Bapak Ibu sekalian,
ini pelit banget tadi pembawa acara sepatah dua patah kata saya udah lewat, udah berkata-kata saya. Besok narasinya dirubah, nggak usah sepatah dua patah kata, udah ngomongin banjir, ngomongin puji syukur juga baru. Jadi memberikan kuliah aja, memberikan panjang lebar. Ya, emang gak enak juga kalau panjang-panjang gak enak sama ibu-ibu, lebar-lebar juga buat bapak-bapak. Ya, yang sedang-sedang aja dah kita ya, ibu sekalian. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu sekalian sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Ya, nanti akan disosialisasikan, nanti judulnya udah kelihatan insentif. Wow, masalah insentif, tapi ada tata caranya. Jujur saya juga belum ngerti gitu. Makanya saya tanya, emang di pergubnya udah keluar? Udah, lu kemana aja? Nah, kita ngurus PPS kok. Ya, kita juga mau ke lapangan, saya mau izin Pak Wakil Camat, Pak Haji Asep. Tadi Pak Camat udah teriak-teriak di WhatsApp karena di Jalan Abdullah Safei di taman udah mulai lagi banyak yang buang bungkusan-bungkusan. Ya, itu mesti kita bersihin lagi. Tuh kalau dia buang sampah sembarangan kayak gitu ditegur juga. Makanya besok-besok kalau ada yang nemuin orang buang sampah sembarangan di situ, tangkap bareng-bareng. Kita kitikin. Ya, jangan digebukin, nggak siangan. Ya, kita tegur. Gitu. Wilayah kita jadi kotor. Ya. Nah, kemudian yang kedua, barangkali dalam kesempatan ini mohon disimak nanti apa yang dijadikan oleh narasumber, mengingat menimbang ini hal yang penting. Setiap hari kita itu selalu ada perubahan-perubahan. Ya, ini nggak diduga, nggak disangka baru 2 minggu yang lalu Pak Didi udah digeser, jadi kasih sarana dan prasarana ganti dengan Pak Agus. Rencananya besok hari Jumat pelantikan lagi. Nggak tahu Pak Wakil jadi camat, nggak tahu saya yang jadi camat, kita nggak paham. Gitu. Bisa jadi Pak Haji Asep jadi lurah lagi gitu. Ya, gitu ya. Iya, kayak lurah Kebon Baru Pak Fuad. Udah aman di wali kota, jadi kan makan lurah Pejaten Timur itu jadi kasubag di wali kota. Oh, enak makan, enak tidur. Nggak taunya diturunin lagi jadi lurah Kebon Baru langsung banjir. Gantiin Pak Bambang, Pak Wakil ya. Sekarang begitu. Jadi kita nggak ada istilahnya, nggak usah kaget. Tahu-tahu nanti ada pergantian kepemimpinan apa segala macam. Kalau ditanya salahnya apa, ya. Suka-suka dia aja udah ikutin aja. Yang penting masyarakat ya kita semaksimal mungkin kita layani masyarakat dengan baik. Aturan pun begitu berubah terus. Ya kan, itu udah ada SK-nya, akhirnya diperbaiki lagi. Ya kan, kemarin Pergub 168 ya Pak Haji ya. Pergub 168 udah kita sosialisasikan, udah dilaksanakan. Ternyata ada beberapa pasalnya direvisi lagi. Udah keluar Pak? Belum. Ya kita masih nunggu karena itu kan batas umur 65 tahun. Nah itu katanya ada kecatatan lagi di revisi itu. Yaitu kira-kira ada surat keterangan dari dokter ya Pak ya. Gitu. Tenang Pak RW 2, masih ada kesempatan terpilih lagi. Kan gitu. Iya. Udah nyerahin RW 2, umurnya udah 27 gitu. Dibalik ya 72. Saya udah nggak mungkin bisa lagi Pak katanya. Langsung mau ngomong begitu saya lapor Pak Haji Asep, pergubnya direvisi sama dia. Kurang gimana? Nanti tuh. Ayo pergub mana lagi, pasal yang mana lagi di pergub yang mau direvisi, omong aja. Mumpung ada Haji Asep. Ya. Jadi kita ubah aturan-aturan itu semaksimal mungkin supaya bisa memenuhi aspirasi masyarakat. Dan yang terakhir barangkali kepada narasumber Pak Haji Asep maupun Pak Wakil Camat di hadapan Bapak ini adalah tokoh masyarakat RT RW LMK ya, yang hadir dalam kesempatan ini, kiranya bisa diberikan pembekalan ya kepada mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya nggak usah
nggak usah disisain ilmunya sih, kalau mau dibagi-bagi aja gitu. Jangan kayak dukun kendi kasih sedikit-sedikit kan ya, udah ikhlasin aja, kasih ilmunya semua gitu. Tapi jangan sampai nyusahin lurah juga gitu, kalau bisa bantuin kita gitu ya. Nanti insya Allah ini saya titipkan kepada Bapak para narasumber, mudah-mudahan ilmunya nanti bisa bermanfaat, bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya juga izin Pak Wakil dan Pak Jasep, saya ke lapangan Pak, nemenin Pak Agus. Nanti ada Pak Sekel di sini, Pak Sekel ya. Bapak-bapak, ibu-ibu juga ya, nggak apa-apa saya tinggal ya, karena saya ngurusin sampah di Abdullah Syafi'i ya. Insya Allah saya nggak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Itu saja Pak yang dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Forum komunikasi antar lembaga yang ada di Kelurahan Manggarai Selatan tahun 2015 dengan resmi saya nyatakan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kita kekuatan lahir maupun batin dalam melaksanakan amanah yang diemban kepada kita semua. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mobil itu setiap hari lalu di Jakarta, belum lagi motor 5 jutaan lebih, dan itu tiap hari ribuan motor tambah di Jakarta ini ya, dan yang datang dari sekitar Jabodetabek maupun DKI sendiri. Nah ini kemarin kita ada kegiatan di Balai Studi sebentar, kemarin itu sudah kemalaman gitu, kita bisa bayangkan. Nah ini kondisi tiap hari yang kita saksikan dan kita rasakan ya, betul DKI Jakarta mulai kepada lalu lintas. Ya meskipun sudah ada perbaikan pembangunan infrastruktur, baik itu jembatan layang, ya, kemudian underpass dan lain-lain sebagainya, penyelesaian dalam mendukung lalu lintas di Kota Jakarta secara umum. Kemudian banjir rob, jadi kita sudah memasuki musim penghujan, ya, untuk wilayah-wilayah yang utama yang dilalui Kali Ciliwung, yang Kebun Baru maupun Bukit dan Manggarai, dan sudah 2 kali ini mengalami kebanjiran. Pertama kemarin tanggal 15 November dan yang terakhir hari ini ya, dan masih menurut informasi puncak musim penghujan itu di pertengahan Januari sampai Februari itu akan terjadi banjir di Jakarta karena hujan di Jakarta dan sekarang juga di Bogor. Ya, kita siap. Saat revisi ini, draftnya, usulan-usulan ini. Nah, usulan-usulan ini kami dapat di tingkat kota hasil dari sosialisasi seperti ini, Pak. Biasanya tuh kalau kita nyampein amanat, nyampein paparan, nyampein materi, ada juga informasi atau pertanyaan dari warga masyarakat. Ini kita himpun. Kalau memang ini lebih condong kepada arah perubahan, kita sampaikan kepada gubernur. Dalam hal ini kepada Biro Tata Pemerintahan. Sempat disinggung tadi mengenai usia, betul. Jadi di pergub yang belum berubah ini di 168 draftnya insya Allah akan dirubah mengenai batasan usia. Jadi seseorang pada saat mencalonkan diri menjadi ketua RT dan RW itu maksimal adalah 65 tahun. Ini akan kita revisi. Tapi karena ini belum direvisi, kemudian Manggarai Selatan sudah mengadakan peremajaan RT dan RW, mohon maaf berarti ini masih berlaku, jadi belum draft revisi. Besok bocorannya, yang mudah-mudahan ini bukan bocoran rahasia negara, Pak Wakil ya. Itu amanatnya amanat rahasia negara ini. Bocorannya begitu dia 65 tahun, nanti revisi sudah turun, berusia 67 tahun misalnya atau 66 tahun, dia harus melampirkan surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah ataupun puskesmas. Kalau seperti itu ada Pak, seperti itu nanti draft revisinya. Kemudian juga yang akan direvisi lagi, kalau di Manggarai Selatan nggak ada yang mengenai RT dan RW di kawasan khusus, jadi apartemen, kemudian kondominium. Nah itu diatur sedemikian rupa karena beberapa kali kita peremajaan di
apartemen ada ketua P3RS namanya, itu masih beranggapan bahwa dia yang berhak untuk menjadi ketua RT dan RW. Padahal di dalam perbuknya itu tidak mesti, tidak mutlak dia sebagai ketua RT dan RW. Masih pada ini. Apakah banyak kali makan snacknya Pak Segel ya? 5 menit, 10 menit lagi saya Ya, dikit banget Pak. Pak RT, Pak RW, Bu RT, ini ada SK Gubernur nomor 1062 tahun 2015. Dulu Pak, pada saat saya menjadi lurah, memang yang namanya SK Gubernur begini segala macam udah kagak kepegang, kagak kejabat. Kalau orang Kabupaten bilang kagak kejabat. Nah inilah pada saat kami duduk di kota, yang begini kita kupas, kita menyampaikan kepada lurah dan kepada Pak Camat. Perubahan atas keputusan Gubernur nomor 850 tahun 2013. Karena Pak Lurah tadi SK Gubernur 850 2013 saja kalau dibaca udah mau dirubah gitu. Wajar Pak. Sampai lagi lurah zaman sekarang nih Pak, dulu 50% ada di lapangan, 50% ada di kantor karena urusan pelayanan. Sekarang mungkin udah 90% di lapangan. Urusan pelayanan kan kita ada PTSP. Ya tidak bisa dipersalahkan juga. Saya bukan membelain Pak Lurah, Pak. Pak RT, Pak RW datang, pengen ketemu lurah, pengen tanda tangan, kamu sampai ketemu lurah, PTSP ada. Tuh, udah demikian rupa. Nah, ini adalah jargonnya dari Jakarta Baru. Semuanya baru, Pak. Kan lurah baru lagi. Nih, Pak. Cuma banyak kendala di RT dan RW. Kegiatan kerja bakti kebersihan ini untuk pembelian snacknya banyak terpaku kepada faktur. Benar nggak Pak? RT ngadain kerja bakti, ketemu tukang gorengan pinggir jalan. Masa tuh tukang gorengan bawa faktur? Agak mungkin kan? Nah, di SK Gubernur 1062 ini mengatur diperbolehkan tanpa harus membuat faktur. Itu gampang banget ini Pak sebenarnya. Ada gorengan, tukang gorengan kan dong. Ada juga nih Pak, saya di kelurahan mana itu Pak, saya beli nasi uduk nih Pak, RT buat warga kerja bakti masyarakat. Wah keren nih nasi uduk nih kan. Tapi tukang nasi uduk punya faktur, lebih bagus lagi tukang nasi uduk punya faktur. Kalau saya emang itu yang disuruh kan. Kalau dia nggak ada, cukup dengan kwitansi yang ditandatangani oleh bendahara. Makanya saya ingatkan kembali kepada RT dan RW, jangan bekerja sendiri. RT-nya dia, bendaharanya dia, sekretarisnya dia, tuh yang susah. Tapi kalau tiga-tiganya udah ada nih, yang pokoknya kan tiga nih Pak, ketua, sekretaris, dan bendahara. Udah cakep banget deh itu. Pakai kwitansi 2 ditandatangani oleh bendahara, jadiin SPJ. Udah itu sebenarnya disanggupin, kagak ada yang susah. Pak Lurah ngajarin saya bikin kwitansi SPJ bodong-bodongan, asal-asal segala macam. Waduh ya kayak begini nih, nggak bakal lama nih Lurah nih. Padahal SK Gubernurnya nggak mengajarkan seperti itu, dan kami juga dari bagian pemerintah tidak mengajarkan seperti itu. Yang kami hormati Bapak Utama, yang kami hormati Bapak Adi dan yang saya ingin tanyakan kepada Pak Wakil Camat dulu. Kalau tidak salah pernah ada ikut rapat kecamatan dulu, kecamatan akan memberikan register buku. Waktu itu dijanjikan akan dikirim ke setiap RW. Tapi sampai saat ini kami dari RW 02 belum menerima. Semuanya Pak belum Pak. Mungkin bisa. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua Pak Agus Subhan. Tadi Bapak mengatakan pelaporan atau LPJ yang nantinya mungkin ada perubahan sesuai dengan dikatakan pakai laporan SMS atau Android. Apakah kita dari seluruh pengurus RT hanya asal-asalan foto atau laporan, apakah laporan kita akan diterima atau tidak? Karena kalau tidak salah tadi diutarakan, satu laporan adalah 10.000. Kalau kita sehari tiap RT foto 3 kali berarti 30.000. Dikalikan kepada 30 hari, itu kalau sebulan 30 hari. Ada juga yang 28 hari, ada yang 29 hari. Karena begini Pak, kalau semua RT mungkin
Asal-asalan nonton artinya diterima atau tidaknya mengurangi nilai dari penghasilan RT. Kenapa sih hanya operasional saja itu harus kita laporkan? Karena kalau RT-nya bekerja, sekretarisnya bekerja, bendaharanya pun bekerja, ini siapa yang akan melaksanakan pemotretan? Karena kita kalau hanya foto orang nongkrong, bisa saja kita hari Minggu bisa kerja bakti bisa dipoto. Tapi kalau hanya asal-asalan diterima atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuhan dari Dinas Wali-Kota. Ada satu hal yang perlu kami tanyakan, yaitu terutama dengan Pak Soleh terkait dengan itu tadi ada urbanisasi Pak ya, masalah urbanisasi, yaitu kemarin di wilayah kami itu ada pendatang dari daerah dia tiba-tiba membawa surat pindah dari daerah itu Pak. Sedangkan di Jakarta ini sebagai pengontrak. Nah kemarin ada masuk di wilayah 9 itu dari luar Jawa itu, yang pastinya dari luar Jawa itu datang ke Jakarta, yang alamat yang ketujuhnya dari 9 Manggarai Selatan. Sedangkan ini sebagai pengontrak dia mau membuat KTP DKI. Nah itu yang perlu saya tanyakan, itu bagaimana caranya, boleh atau tidaknya? Karena beliau sendiri adalah sebagai pengontrak. Terus yang kedua ini di luar yang kita bicarakan saat ini, yaitu masalah pendangkalan Sodetan Kalibata Pak. Itu kami dari RW 9 Manggarai Selatan itu mengusulkan pengerukan itu sudah lebih dari 5 tahun yang lalu Pak. 10 tahun, lebih 10 tahun yang lalu itu selalu mengusulkan, namun sampai saat ini belum ada realisasinya. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya permasalahan yang ada di KAI. Sekian banyak saya perhatikan tadi di whiteboard itu. Saya tertarik pada masalah kemiskinan Pak. Kemiskinan ini sampai saat ini kan kriterianya belum jelas, sehingga dana-dana yang dari pemerintah selalu terjadi salah alamat. Dengan adanya kemiskinan ini, maka timbullah di RT saya ini membuat surat keterangan tidak mampu. Nah inilah yang tidak permasalahan Pak Wali Damat. Dengan surat keterangan yang tidak mampu ini, banyakkan yang perbuat untuk rumah sakit, untuk kemana-mana gitu. Nah, pada hari ini saya akan ceritakan untuk kejadian di RT saya, bahwa setelah dia saya datang untuk operasi, maka dia buat KTM. Dan di dalam itu, dalam keputusannya di BPJS itu dimintakan surat rekening Pak, rekening listrik. Untungnya dia memasang listrik 900 kW, sehingga dia bisa diterima. Mohon penjelasan dari Bapak bagian dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari Pak Karna tentang buku Pak Soleh ini Bu. Itu gimana? Terus juga pelaporan melalui clue ya? Fotonya apa enggak? Kalau
proses diterima atau tidaknya seperti apa nantinya itu ditujukan nanti mungkin ke Pak Ali Subhan dari RW 9 ini pendatang kontrak yang di KTP DKI itu seperti apa. Yang ketiga dan juga usulan pendangkalan Kabupaten Kalibata nanti akan dijawab. Yang ketiga dari Bapak Zainuddin yang tadi jawab ketiga, ini orang yang sakit tidak mampu dijelas KKM, syaratnya apa saja, termasuk juga diantaranya adalah harus melampirkan struk PLN. Seperti itu, apakah memang seperti itu adanya atau memang ada hal-hal lain yang perlu disampaikan? Mungkin itu Pak Direktur. Pertanyaan dari mana ya? Mengenai hubungan kita ya, beberapa lalu kita lihat memang kecamatan ada beberapa kita, tapi saya itu sebenarnya tak banyak. Dan itu saya ceritakan nanti apakah di DPA 2014 atau 2015 ini ada atau tidak ya, karena juga ini terkait dengan peraturan ya untuk penggunaan dana DPA ini ya. Apakah sulit lah malah kecamatan ini dibolehkan ada atau tidak ada minister ya, seminggu sekali aja. Kemudian untuk yang KRW 9 mengenai urbanisasi ya, memang kota Jakarta ini sudah dinyatakan kota terbuka ya oleh Pak Pemerintah, jadi siapa saja boleh masuk tapi dengan persyaratan ya, persyaratan dan sesuai dengan perundang-undangan tentang administrasi pendudukan dan peraturan daerah yang ada di kota Jakarta ini. Ada kewajiban bagi mereka yang masuk ke kota Jakarta ini ya, salah satunya harus mempunyai keahlian dan adanya penjamin ya, penjamin di mana dia tinggal ya, siapa yang menjaminnya ya. Jadi kadang-kadang ini kan kita kesulitan dan mereka datang kadang ujuk dia nyampe tapi dia makan di situ ya itu. Dan itu ada kewajiban mereka ya, para pemangku ini melaporkan. Kewajiban pertama adalah melaporkan kepada mereka bahwa mereka tinggal di situ ya. Mengenai persyaratan mereka surat pindah ya, tentunya persyaratan administratif sebenarnya mereka harus penuhi dulu ya sebelum mereka pindah sini, karena mereka penuhi. Kadang-kadang namanya orang dari kampung mungkin tidak tahu peraturan ya, kita yang penting mereka lapor dulu kepada Pak RT RW tempat ya, sebagai bukti mereka ada di situ, ada mereka situ, dan selanjutnya mereka. Kemudian juga tadi disinggung mengenai pendangkalan Sodetan Kalibata. Tadi sepertinya saya sudah menyampaikan kita akan mengadakan musrenbang Pak, ini Jakarta Selatan sebagai pilot project. Mudah-mudahan ini lagi-lagi sebab draft ini bisa diperbarui ataupun ditularkan kepada warga masyarakat melalui RT dan RW. Nanti kita akan menyampaikan kepada lurah, itu akan segera kita sampaikan. Karena ini memang PT DKI Jakarta keinginannya semuanya itu paperless Pak. Jadi paperless itu nggak pakai surat-suratan, udah melalui media elektronik seperti itu. Ini mudah-mudahan Jakarta Baru. Pak Petri, Pak. Benar Pak, ini ada yang krusial seperti ini. Johor jam berapa Pak? 11.40 ya. Tadi ada yang menanyakan nih Pak Teddy mengenai laporan RT melalui Android, itu nanti prosesnya bagaimana? Saya ingatkan kembali semuanya itu pelaporan bukan hanya kerja bakti, tapi Pak RT mengunjungi warga masyarakat bisa dilaporkan melalui aplikasi Clue. Kemudian Pak RT bisa melaporkan mendampingi Pak Lurah dalam kegiatan kemasyarakatan bisa kasih Clue. Itu nanti yang akan memvalidasi adalah Pak Effendi. Pak Effendi kasih pemerintahan dan traktir konsepan draftnya seperti itu. Karena kalau lurah yang memvalidasi, lurah nggak akan pulang-pulang Pak. Kita ya kalau Pak Effendi nggak pulang-pulang nggak apa-apa, kan masih saudaranya Pak Toi. Tiap kali lebaran, tiap kali. Kita ada berapa RT Pak di sini? 128 dikali 3 pelaporan sehari. Kali sebulan. Tuh, bayangin aja. Makanya bayar-bayar dengan Pak Edi ini. Kalau ketemu cium tangan bolak-balik. Ya. Draftnya sedemikian Pak.
nanti kalau memang ada perubahan segera akan kita sampaikan karena ini krusial sekali dengan RT dan RW. Kita tidak mengharapkan pelaporan yang disampaikan Pak RT Pak RW itu menjadi mubazir. Oleh karena itu segera ada perubahan sedikit pun mengenai validasi ini kita sampaikan kepada lurah. Mungkin itu ya Pak Hatta ya. Ada di daerah mana ada jembatan Pak. Itu jembatan penghubung RW 7, RW 8 dan RW 9. Dan keadaan jembatan itu sangat memprihatinkan sekali Pak. Dulu pernah zaman saya dewan pernah diperbaiki di tingkat kecamatan, tapi sekarang sudah memprihatinkan. Karena itu lalu lintas buat anak sekolah dan ibu-ibu untuk belajar dan itu udah hampir lumpuh Pak. Kemarin memang dijadikan oleh Pak Desa dan Pak Lurah, tapi sekarang belum ada hasilnya. Terus karena itu jembatan itu memang urgent, rencananya tadi pengen ditutup dulu gitu Pak, tapi nggak bisa karena anak sekolah itu banyak sekali yang pada lewat karena jalan tadi udah, kalau kita jalan udah takutnya lumpuh gitu. Kita aja yang perlu diperhatikan. Yang ingin saya tanyakan tadi Pak mengenai pelaporan tentang 3 kali sehari, sepertinya kayak minum obat Pak ya. Mungkin 1 bulan berjalan, walaupun dipaksakan insya Allah bisa Pak. Nah, tapi kalau udah 2 bulan seterusnya, itu apa sih gitu? Sedangkan laporan itu kan harus ada motivasinya, harus ada maknanya, supaya laporan itu bermakna untuk di masyarakat setempat. Tapi ketika laporan itu tiap hari, 3 kali lagi Pak, itu apa sih yang harus dilaporkannya itu? Walaupun tadi sama Pak Haji sudah dipaparkan gitu, satu persatu, tapi lama-lama mungkin laporan itu akan bosan gitu Pak. Mungkin itu aja sudah jelas. Sekian dan terima kasih. Jalan dari arah mau ke Menara Air itu memang agak ada aqua di situ, agak jalannya agak curam Pak. Kalau buat kendaraan mobil saya udah nge-clue. Situ ada, kita minta kaca gitu Pak, mirror. Nah itu saya tahu ditanggapi apa tidaknya gimana caranya ya Pak. Terima kasih. Pada acara kita yang pertama yaitu forum koordinasi RT RW, organisasi dan tokoh masyarakat. Sebenarnya ini ada 2 acara. Jadi membahas masalah yang sudah selesai diadakan dan yang akan diadakan. Misalkan sudah yang lalu begini, yang akan depan yang akan datang kita begini. Kebetulan angkat belakang yaitu peringkat ke bawah masalah Curanmor dalam arti urutan yang keempat dari 7 kelurahan. Jadi bawahnya 3 masa Curanmor. Kalau 3 bulan yang lalu kan ranking kedua, sekarang ranking keempat dari 7 kelurahan di tengah-tengah. Dan semua itu masalah Curanmor, namanya kita semua bertanggung jawab, termasuk saya sendiri dan juga RT dan juga RW. Apalagi yang punya motor itu sendiri, kadang-kadang parkir saya naik gue. Dikasih tahu motor-motor gue. Itulah. Tapi kan kalau kita mendesain otomatis ya mungkin wajibnya polisinya bahasanya dikasih pasar minggu gitu. Itulah kadang-kadang kesadaran masing-masing yang punya kendaraan kurang peduli. Motor-motor air, rumah-rumah air, air. Tapi kalau kita nyakan gitu Pak ya, itulah kadang-kadang mewah masing-masing. Dan mengenai keamanan, alhamdulillah selama 3 bulan terakhir ini ya cukup kondusif. Mungkin ada pengaruh masalah jalan Saharjo ditutup, Jembatan Merah, beberapa pabrik, tahu-tahu putaran obat baku. Tapi ada kita mau maluin juga, 1-2 orang ibu-ibu, Pak negaranya susah, Pak Jembatan Merah mau belajar susah ya. Kalau kita menyikapi masing-masing bagian tertentu kita susah Pak. Kita palingnya kan muncul mayoritas jalanan umum, jadi kita ya mengasih dengan adanya partisipasi karena Bapak di sini. Salam. Dan kedepannya spanduk base camp Gojek dan tiap malam itu ramai itu seperti itu Pak. Dari mana-mana ada ke situ motor. Saya khawatir
Gak ada apa-apa Pak, nanti saya tolong dipantau aja Sardi. Soal itu bukan orang situ aja. Apa itu legal atau gimana sangat itu Pak? Itu hanya di depan rumah saya Pak. Dan berkah. Terima kasih. Pak alat mikrolet Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahan dari Pak Bupati. Adapun pertanyaan ke Bupati dari saya adalah kebetulan di lingkungan RT 14 ada warga yang mengadakan yaitu gaplek. Adapun jamnya jam habis isya sampai kurang lebih antara jam 11 sampai jam 12. Kebetulan masih di lingkungan saya sendiri dan saya pantau memang itu hanya bersifat iseng saja, dalam arti hiburan saja, tidak menggunakan uang atau apapun. Dan kami pun juga sudah menyarankan jangan sampai ada terjadi sesuatu hal yang menimbulkan suatu keributan dan lain sebagainya. Nah, hal itu apakah saya khawatirnya nanti disalahkan dengan adanya kafe tersebut, dan sebaiknya bagaimana saya selaku RT. Yang kedua, saya tujukan sebetulnya tadi kepada Bapak Haji Subhan yang kebetulan pada saat ini sudah di apa? Saya sudah pernah koordinasi sama ketuanya. Kebetulan ketuanya memang asli situ Pak Warung. Tahu namanya lupa, tapi orangnya artinya Tori yang ngelola itu. Saya bilang, Pak, saya jamin Pak, nggak ada apa-apa atau apa-apa saya. Kita mesti juga nggak ada punya dasar. Yang penting kan bukan kriminal, bukan pidana. Tolong Pak RW, kalau memang mungkin berisik dan sebagainya, kalau ganggu ya mungkin diperdalam lagi. Kita mau negosiasi sama koordinatornya. Ini saya dapat laporan begini-begini dari ini, tolong minimal ya sedikit lah gitu. Mungkin itu betul bagus sekali Pak, buatnya Pak itu antenanya itu mungkin tadi. Jadi orang-orang pun kebanyakan yang mudah jaringannya, kan rebutan masalah telepon itu. Di sini susah, apa namanya itu jaringannya, di sini rame, jaringan masuk ke HP-nya jaringannya itu. Mungkin bagus posisinya dikumpul di situ. Coba terima kasih Pak RW bisa disampaikan sama ketuanya itu adanya Tori masih di situ. Jangan banyak-banyak gitu Pak maksudnya Pak ya. Nah, terus masalah warung kopi, ABG istilahnya cabai-cabian. Nah. Makasih Ibu ya. Saya sering di situ nongkrong Bu. Kira pas ibu ya sering ya nongkrong minum kopi, minum telur buat stamina. Ya. Kalau saya itu mungkin kalau misalkan piket malam seminggu sekali Pak. Pasti mungkin nongkrong situ, ketemu juga usir bisa. Kalau saya pas nggak piket, otomatis kumpul lagi. Saya juga di pasar minggu. Maksud saya, kalau jangan ada yang itu, ayo kita gabung-gabung, ada Pak RW, ada Pak RT, ada saya. Kadang-kadang Pak RT juga diem aja, dimaksud Pak Hadi juga usil amat sih polisi. Kalau saya pergi datang lagi, karena anggapannya target itu nggak keberatan. Saya pernah bisa lompat ada masalah ini. Masalah ini ya itu. Ayo kita bareng-bareng Pak RW, saya Pak RT maupun tokoh masyarakat bareng-bareng situ. Jadi orang itu bukan karena takut sama saya, tapi risiko sama sekitarnya. Ayo kita gabung-gabung, karena apa? Keamanan bukan milik polisi aja. RT ada keamanannya, ada polisi. Oh begitu Pak ya, baginya si orang-orang itu. Ternyata saya di sini yang nggak beratan bukan Pak Hadi aja, RT juga keberatan, RT juga keberatan, apalagi polisi. Rasa rikuh, rasa kepiuh orang kabupaten bilang ada. Kalau zaman sekarang masalah takut tuh nggak perlu, yang penting rasa rikuh. Malu nggak enak sama lingkungan. Dalam hal maksud saya begini, ada apa-apa, ayo gabungan sama Pak saya, Bapak RT, jadi menyatu. Oh ternyata lingkungan sini ada yang nggak seneng ya, termasuk Pak Hadi, Pak RW, Pak RT maupun keamanan setempat. Syukur-syukur ada tokoh masyarakatnya. Nah kalau saya tegur, lain yang negur. Kalau saya nggak ada, kumpul lagi, kan gitu. Masih dalam kebersamaan. Kalau upaya kalau dapat, kalau saya piket umpamanya, kalau piket saya sebut sekali saya terus terang aja. Kan piket kan Dimas ada 7 orang, jadi tiap
malam ada yang piket seluruhnya. Terus masalah apa nih? Anak muda yang di RW 5 Pak ya? Nah, itu yang seperti tadi juga Pak. Berapa kali saya usir, nggak ada. Saya sedangkan saya foto-fotonya masih ada. Usir kabur. Kalau saya nggak ada, kumpul lagi. Maksud saya dari itu ada Pak RW, ada hasilnya, ada PT. Ayo bareng-bareng, perlu ada Pak Hadi, bubaran bareng-bareng. Jadi rasa malunya atau rasa berikutnya ada. Adalah kios-kios pohon kelapa, minyak wangi, jus, dan ada 6 kios. Nah itu kan kita bongkar. Nah kita bongkar karena salurannya udah rapi tuh. Nah cuma karena memang di situ ada komunitas Gojek, nah dia sempat bilang kalau di situ boleh dong kita pakai buat pangkalan Gojek. Tapi saya bilang, tapi jangan dibangun lagi nih di atas saluran seperti itu. Nah sampai dengan sekarang dasar hukum tentang Gojek itu kan masih belum jelas, ya kan? Istilah kata ini peluang penghasilan bagi masyarakat, tapi landasan hukumnya masih belum jelas. Payung hukumnya belum jelas nih. Kita mau tindak seperti apa juga belum ada dasarnya. Tapi anehnya ini diminati, banyak ribuan orang mendaftar di Gojek, gitu ya. Ada lagi yang Grab Bike juga ada lagi, ada Blue Jack, ada banyak lah yang pakai jack-jacknya gitu ya. Dan ini juga sampai dengan sekarang belum ada payung hukum yang jelas mengaturnya. Tentang pangkalan juga masih belum jelas. Yang penting bagi kita semua di tingkat RT RW supaya menjaga jangan sampai ini menjadi gangguan bagi masyarakat.